Oke, klan Otsutsuki adalah alien parasit, begitu penyebutannya. Nah, bersiap-siap aja nih, kita akan memasuki babak bangsa paling bikin ulah dengan power luar biasa di era shinobi ini, klan Otsutsuki. Nah, cerita ini bermula dari pembelotan Amado itu ke Konoha dan para petinggi desa Daun mendapati informasi emas tentang kebenaran dari bangsa langit itu. Bagaimana awal mula sejarah mereka bisa sampai ke bumi dan akhirnya menyerap semua energi dalam sebuah planet itu, kita akan jelaskan breakdown lengkap tentang para alien Otsutsuki ini secara garis besarnya. Karena setelah video ini kita sudah siapkan beberapa hal yang masih related lagi tentang para bangsa Otsutsuki ini. But sekarang inilah kebenaran dari mereka para alien Otsutsuki. Oke, kita mulai. Hai guys, welcome back to their TV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai breakdown full mereka para bangsa langit alien Otsutsuki. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Cerita ini bermula dan mencuat lagi karena momentum sekarang yang memasuki bangsa Otsutsuki. Biar ku jelaskan kepada kalian dulu siapa dan apa sebenarnya Otsutsuki itu. Mereka adalah para pendatang dari planet lain. Lebih sederhananya, mereka adalah alien parasit. Ini memang sederhana, tapi klan Otsutsuki tetaplah memiliki cerita yang kompleks. Begitulah yang kita kutip dari Amado yang telah membelot ke Konoha itu. Otsutsuki kita tahu adalah bangsa di mana semua kekuatan dan misteri terbesar dalam dunia shinobi menjadi satu. Mereka sejak era lama telah muncul dengan adanya Kaguya dan Rikudo Sennin. Tetapi kebenarannya lebih dari itu, Kaguya dan Rikudo Sennin hanyalah sebagian kecil dari Otsutsuki itu sendiri. Nah, lalu sebenarnya nih, apa tujuan mereka ini? Nah, dari perkataan Amado ini kita akhirnya juga paham jika Otsutsuki ini memiliki tujuan yang sangat besar. Mereka akan memakan semua kehidupan dalam planet yang dituju itu sendiri. Dan itulah salah satu alasan kenapa mereka datang ke berbagai planet, lalu mereka juga akan pergi ke planet lainnya. Otsutsuki sendiri bisa melakukan itu karena mereka melakukan dan bisa menggunakan perjalanan antar dimensi, di mana kemampuan masuk ke berbagai dimensi itu mereka lakukan dalam time travel, dan itulah yang paling menakjubkan. Oke, alien Otsutsuki ini akan melakukan sesuatu yang di luar nalar ke berbagai planet itu. Mereka akan terus melakukan bercocok tanam tanpa batas, dan itulah adalah sesuatu yang cukup menyebalkan. Mereka ini menanam pohon suci di tanah, dan itu adalah sebuah pohon yang sangat besar. Akarnya tumbuh sangat dalam dan mencapai ke setiap sudut dari planet ini. Dan ini layaknya lumut di kamar mandimu. Otsutsuki menggunakan pohon ini untuk menyerap semua cakra dari seluruh kehidupan atas planet itu sendiri, dan semua orang akan mati secara alamiah. Dan itu seperti nyamuk raksasa yang menghisap semua darah dalam tubuhmu. Dan semua kehidupan akan berakhir tanpa satupun pengecualiannya. Dan begitulah cara Otsutsuki itu menyerap cakra dan mengambil energi itu dalam sebuah planet. Nah, tapi kebenarannya juga tidak berhenti sampai di situ saja nih. Coba kalian ikuti lagi guys. Apa yang lebih berbahaya dari semua itu dan ketika pohon itu tumbuh? Ya, ini mengubah diri mereka menjadi jauh lebih kuat lagi, dan caranya menggunakan buah pohon dewa. Kita tahu nih, buah cakra yang lebih populer itu adalah sebuah hasil dari pohon dewa yang telah diberikan nutrisi itu, yang mana kita tahu pula nih, setiap Otsutsuki pergi ke planet itu berpasangan, dan salah satu dari mereka harus dikorbankan untuk memberikan nutrisi booster ke pohon dewa itu sendiri. Dan hasilnya, pohon itu akan berbuah lalu mereka bisa memanennya. Nah, tetapi nih, Otsutsuki yang menjadi korban itu tetap bisa hidup lebih melalui karma, dan ini terlalu melebar jika sampai di situ. Kita akan bahas dengan versi kursus lagi ntar. Nah, kita tahu bahwa hasil dari itu adalah buah cakra, di mana ini logikanya semacam buah yang memiliki gumpalan energi dan informasi genetik yang sangat besar. Dari buah cakra inilah seorang Otsutsuki akan bisa dan terus mengupgrade diri mereka dengan cara memakannya. Dan itulah cara spesies mereka bisa berevolusi dan terus bertambah kuat. Nah, contoh nyatanya dari fakta ini pastilah Kaguya di masa lalu. Lihatlah bagaimana dia setelah memakan Shinju itu, dia menghasilkan kekuatan dan power baru yang mengagumkan itu. Nah, sebutan mereka yang diibaratkan sebagai alien parasit itu memang sangat layak bagi seorang Otsutsuki di era ini. Mereka hinggap ke sebuah planet, setelah energi habis mereka tinggalkan dan mencari baru. Seperti itulah layaknya sebuah parado yang terus-terusan berulang. Nah, lalu sekarang nih, pertanyaan dasarnya, jika mereka bangsa langit dan datang dari dimensi atau planet yang berbeda, mestinya mereka ini punya tempat tinggal dong. Nah, nggak mungkin kan mereka emang dasarnya nomaden kesana kemari. Lalu pertanyaan, di mana keberadaan planet para Otsutsuki ini? Nah, timeline mengenai Otsutsuki ini memang menarik karena awalnya banyak yang bingung soal alur mereka, apalagi saat ini Isiki juga siap untuk unjuk gigi nih.
kedatangan mereka ke bumi dan juga ancaman dari bangsa itu sendiri. Ketambahan lagi, Isshiki saat ini telah melakukan invasinya ke desa Daun. Oke, kita coba breakdown kembali nih. Ini kita nggak sedang ngebahas semua Otsutsuki yang pernah muncul ya, karena yang kita spesifikasikan hanya yang utama. Karena biar related dengan chapternya dan sesuai perkataan Amado sebagai pendukung dan penguat cerita. Jadi orang semacam Hagoromo, Hamura, Asura atau bahkan Indra kita kesampingan dulu. Tapi memang kita akui bahwa penyebab semua cakra yang ada di bumi Shinobi saat ini adalah karena cakra dari Otsutsuki di masa lalu. Dan jalan ceritanya yang berurutan itu seperti ini. Kita tahu nih, Otsutsuki itu awalnya berasal dari satu planet yang kita masih belum tahu keberadaannya. Yang jelas itu bukanlah planet Namex karena hanya itu ada di dunia Dragon Ball. Buat keberadaan tentang planet inilah yang membuat tanda tanya besar. Jawaban sederhana tentang ini, mereka adalah para bangsa langit. Saat ini setelah tugu Otsutsuki itu diketahui, keberadaan Otsutsuki yang turun ke bumi itu ada 6 orang. Masalahnya ada 2 Otsutsuki yang dipertanyakan karena 4 lainnya sudah diketahui melalui tanduk itu. Nah, di antara para pasangan itu yang pertama kali datang ke bumi adalah Kaguya dan Isshiki. Nah, inilah yang dikenal sebagai timeline pertama. Puluhan ribu tahun yang lalu sebelum adanya dunia Shinobi, masa yang sangat sederhana dan serba manual, di bumi hanya berisikan sebuah kekaisaran yang saling bertentangan. Di masa itu pun cakra juga belum ada sama sekali. Nah, tapi perlu dicatat nih, meski belum ada cakra, tetapi di bumi sendiri sudah ada 3 tempat suci yang kita kenal saat ini, Myobokuzan, Ryuchido, serta Shikotsurin. Di mana tempat itu berisikan para hewan-hewan Kuchiyose yang sangat kuat dan mereka bisa melatih seseorang menggunakan cakra alam untuk membuat lebih kuat lagi, atau dalam kata sederhananya Senjutsu energi alam. Nah, di masa awal nih belum ada yang mengetahui keberadaan tempat ini dan saat itulah Kaguya dan Isshiki datang ke bumi. Nah, rencana awal itu akhirnya terungkap di era Boruto ini. Kaguya yang memiliki kasta lebih rendah dari Isshiki akan menjadi umpan untuk dimakan Jubi demi menumbuhkan pohon cakra dan demi mempercepat proses dan kualitas buah Shinju itu sendiri. Nah, di sini Isshiki akan menunggu pohon itu berbuah, lalu setelah itu akan mengambilnya dan diberikan kepada anggota Otsutsuki lain. Nah, dalam artian di sini adalah anggota tertinggi klan Otsutsuki utama atau dirinya memakan sendiri. Nah, masalahnya terjadi karena mungkin tidak terima bahkan rencana itu atau karena alasan lain, Kaguya itu berkhianat kepada Isshiki sendiri. Bahkan dalam momen yang tidak disangka Isshiki nih, Kaguya ini menyerangnya dan hampir saja membuatnya benar-benar lenyap. Entah dengan cara apa Kaguya melakukan semua hal itu, tetapi jika kita lihat dalam cerita chapternya tentang Isshiki waktu itu, bukan berarti Isshiki ini lebih lemah dari Kaguya. Tetapi pada saat itu ia sedang lengah dan tidak menyangka Kaguya mengkhianatinya. Mungkin nih Isshiki sangat mempercayai Kaguya, makanya ia tidak menyangkal hal buruk akan dilakukan oleh pasangannya itu sendiri. Nah, selepas itu mereka berpisah, di mana tubuh Isshiki juga jatuh ke bumi, sementara Kaguya yang polos itu juga telah tiba di sebuah hutan bambu-bambu itu dan akhirnya dipertemukan oleh salah satu pemimpin wilayah itu. Dia adalah Kaisar Tenji. Nah, di momen yang sama sebenarnya pada saat turunnya Kaguya, pohon dewa itu juga sudah ditanam dan tumbuh besar pada saat itu. Di mana kedatangan Kaguya juga karena ia akan menjaga pohon suci tersebut. Artinya nih, Jubi itu telah menjadi Shinju. Dan dengan kata lain, mungkin saja ada Otsutsuki yang lebih dulu dari Kaguya turun ke bumi untuk menanam Shinju itu sendiri. Karena balik lagi nih, Kaguya bukanlah yang menanam Shinju. Nah, apakah mungkin nih ada Otsutsuki lain yang datang lebih dulu daripada Isshiki dan Kaguya? Nah, sementara itu Isshiki yang sangat lemah itu melakukan teknik krusialnya, teknik Sukuna Hikona, dan mencoba bertahan dari krisis tersebut. Dan kebetulan saja saat itu ada seorang anak muda yang kita kenal sebagai biksu di masa lalu, dia adalah Jigen. Itulah momen dimana mau tidak mau Isshiki merubah bentuk tubuhnya dan menjadi masuk melalui telinga Jigen untuk mengendalikannya secara pelan-pelan melalui alam bawah sadarnya itu. Nah, artinya di sini Jigen saat ini pun juga sudah hidup ribuan tahun yang lalu. Ini juga sangat related banget kalau timeline Isshiki ini mendapati Jigen seorang biksu, karena sebelum era Shinobi, era biksu sepertinya lebih dahulu berada di bumi. Nah, masalahnya saat itu Isshiki ini tahu nih jika tubuh Jigen tidak bisa langsung diberikan segel karma. Itulah sebabnya ia berada di tubuh Jigen sangat lama dan sembari cakra dan kemampuannya pulih, Isshiki akhirnya bisa menanamkan karma di dagu Jigen sendiri. Nah, sementara itu Kaguya sudah berada dengan Kaisar Tenji, dikenal sebagai seorang yang sangat cantik parasnya itu, tetapi juga dikenal sebagai pribadi yang misterius dan sering memandangi langit. Nah, singkat cerita nih, kekaisaran dari wilayah lain sudah berniat akan merebut Kaguya dan merebut kekuatan milik Tenji dengan cara memanipulasi berbagai pikiran dan menjadikan Kaguya sebagai kambing hitamnya. Dan benar saja nih, pertempuran pecah kalah itu. Kaguya berlari dengan asistennya sampai ke pohon suci itu.
Dan melihat dan menyaksikan para manusia itu berlaku semena-mena membuat Kaguya sangat membenci dan melupakan apapun yang terjadi. Sampai pada akhirnya ia mengekstrak dan memakan buah Shinju itu sendiri. Lalu kita melihat Kaguya yang bertransformasi menjadi seorang dengan mata legendaris Rinne Sharingan. Nah, inilah awalan dimana Kaguya mendapati kekuatan mengerikan dan mengontrol bumi kala itu, dimana sederhananya nih, ia juga akan dicap sebagai Dewi Kelinci dan nenek moyang cakra di bumi ini. Lalu ia menggunakan Mugen Tsukuyomi pertama dan menjadikan manusia dalam genjutsu tingkat tinggi sebuah mimpi yang panjang dan abadi. Nah, setelah peristiwa besar itu, Kaguya akhirnya melahirkan dua orang putra dari Tenji. Mereka adalah Hagoromo dan Hamura Otsutsuki. Nah, di samping itu Kaguya juga melepaskan sebagian kecil dari orang-orang yang terjebak dengan Mugen Tsukuyomi itu, namun sebagian besar tetaplah ditahan. Karena Kaguya juga bersiap siaga nih, jika 3 orang Otsutsuki itu yang menjemput dirinya nanti di suatu masa, itulah sebabnya ia membuat para pasukan Zetsubushi sebanyak mungkin. Nah, alasan ini sangat masuk akal karena Kaguya telah memakan Shinju itu sendirian dan ditambah lagi ia telah menyebabkan rekannya sendiri hampir saja lenyap. Dan itulah kebenaran tentang para pasukan Zetsu putih. Nah, masalahnya nih, semua ini kacau karena kedua anaknya tahu jika mereka yang dibungkus kepompong itu adalah para manusia. Dan melalui bantuan Myobokuzan, Hagoromo akhirnya menguasai Senjutsu energi alam. Dan pertempuran ibu dan putranya itu terjadi saat itu. Lalu dengan ajaib, Kaguya akhirnya berhasil disegel. Dan setelah peristiwa itu, Hagoromo akan membentuk para keturunannya di bumi, sementara Hamura melanjutkan hidupnya di bulan dan membentuk para Otsutsuki di sana pula. Nah, masalahnya nih, sebelum disegel, Kaguya telah menciptakan Zetsu hitam sendiri dengan tujuan tentu membangkitkan sang ibu dan Hagoromo yang akhirnya mengembangkan ninju, lalu sampai berkembang ke putranya Indra dan mengubah semua itu menjadi ninjutsu melalui cakra setiap orang. Dan dengan kata lain di sini nih, semua bersumber awalnya dari kekuatan Kaguya itu sendiri. Kisah shinobi perlahan mulai dibentuk dengan adanya ninjutsu. Oke, sementara itu di momen lain Isshiki ini sudah benar-benar bisa mengendalikan tubuh Jigen secara full dan mungkin sadar jika Kaguya sendiri sudah disegel dan ia mengetahui putranya Kaguya memiliki kekuatan yang sulit ditandingi dengan tubuh Jigen saat itu. Isshiki menyembunyikan cakranya di dimensi ruang waktu miliknya sendiri dan sambil mendapatkan jubi pengganti. Itulah kenapa di masa shinobi lama, bahkan di era Rikudo Sennin, Isshiki atau bahkan Jigen ini tidak terdeteksi ruang dan waktulah mungkin adalah penyebabnya. Nah, setelah itu sejarah dunia shinobi tercipta. Ini semua berlangsung dari rencana master plan Zetsu hitam yang mencengangkan itu. Bahkan yang memanipulasi orang-orang super kuat di masa itu, Nagato si Pain Rikudo, Obito si pengguna Kamui, atau bahkan Madara si Uchiha legendaris. Mereka semua berada dalam kendali pemikiran Zetsu. Bahkan kehendak Kaguya ini mengganti isi dari ukiran batu Uchiha di kuil Nakano. Nah, masalahnya kebangkitan Kaguya lagi, mereka juga mengalami kendala karena akhirnya Kaguya yang bangkit dan menggagalkan perang shinobi keempat itu mendapati masalah dengan tim 7, dan apalagi Rikudo Sennin hadir dalam alam bawah sadar mereka, yaitu Naruto Sasuke, dan memberikan kekuatan Rikudo. Bahkan Obito sendiri yang awalnya jahat memberikan peranan terbaiknya di momen akhir membantu mereka dan memenangkan pertempuran. Nah, Kaguya akhirnya disegel kembali, sementara Zetsu ikut dilempar bersamaan dengan ibunya itu dalam gravitasi super kuat Rikudo Chibaku Tensei. Menyadari semua kejadian itu di bumi, akhirnya Jigen sadar nih jika tatanan dunia shinobi sudah banyak berubah dan ia akhirnya muncul kembali di era shinobi damai. Tentunya di timeline Kakashi menjabat sebagai Hokage, dan dari sinilah perjalanan pembentukan dari mulai Isshiki yang tertunda dilanjutkan kembali. Ini dimulai dengan pembentukan organisasi Kara, dimana entah gimana caranya nih Jigen berhasil mendapatkan ilmuwan super jenius bernama Amado yang kita tahu sekarang ini, dan bersamanya pula membentuk para cyborg dan orang-orang kuat seperti Kashin Koji, Boro, Delta, dan tentunya yang lainnya. Nah, tujuan utama Kara mungkin simpel, yaitu mendapatkan wadah kembali yang cocok untuk Isshiki yang tentu akan diberikan karma, lalu membuat Jigen menjadi santapan dari Jubi sendiri dan menjebak semua manusia dalam genjutsu mata bulan Mugen Tsukuyomi. Tapi ada satu hal yang menarik nih, Jigen sendiri menjanjikan buah cakra itu kepada mereka. Dah, inilah misterinya. Karena kalau ingin menciptakan Mugen Tsukuyomi lagi, kenapa Jigen menjadikan buah dari Shinju itu kepada para penggutanya? Bahkan yang sepertinya sangat tertarik dengan Mugen Tsukuyomi hanyalah Buru itu sendiri. Nah, inilah momen dimana Kara masih bersembunyi dan bergerak secara diam-diam. Jigen melakukan ini agar Konoha dan para negara besar tidak ikut campur terlebih dahulu, supaya rencananya berjalan dengan mulus. Nah, sementara itu di lain waktu, Otsutsuki yang datang menjemput Kaguya akhirnya juga tiba. Tetapi uniknya nih, kedatangan mereka ini di saat Kaguya itu telah tersegel dalam Rikudo Chibaku Tensei. Terus kenapa mereka malah baru datang sekarang?
Ya ini dulu sempat ramai sih, tapi jawaban itu simpel. Ini semua karena dipengaruhi relativitas waktu. Artinya waktu yang berada di bumi itu lebih lama dari waktu milik bangsa Otsutsuki itu sendiri. Artinya mereka itu baru merasakan Kaguya dan Isshiki pergi sebentar ke bumi dan terjadi penyimpangan di sana. Lalu ketiganya ingin membawa kembali Kaguya, tetapi di bumi sendiri jarak antara penjemputan itu sudah ribuan tahun atau mungkin puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi inilah alasan Momoshiki pun bingung pula pada saat itu. Nah saat itu kedatangan Momoshiki pertama selain dalam dimensinya adalah di dimensi lava itu. Lalu dari sinilah mereka juga berpisah dengan Urashiki karena ia memiliki tugas lain menghadapi Toneri dan mengambil cyborg Otsutsuki milik Toneri sendiri. Dan sampailah di dimensi es itu, tanpa disadari mereka bertemu dengan Uchiha Sasuke. Nah inilah momen dimana setelah keduanya memperangkap Killer Bee dan mengambil sedikit cakranya itu, pertempuran mereka semakin seru lagi nih pasca ketiganya datang ke ujian Chunin. Saat itu kita menyaksikan betapa berbahayanya Otsutsuki itu. Ditambah setelah Naruto dibawa ke dimensi lain itu, kita menyaksikan Sasuke dan para Kage lainnya bertempur habis-habisan melawan dua Otsutsuki itu. Nah untuk Kinshiki sih tidak terlalu mengagumkan ya, tapi setelah transformasi Momoshiki itu mereka menghadapi masalah yang sangat serius. Yang meskipun pada akhirnya Momoshiki berhasil dikalahkan dengan bantuan Sasuke. Tetapi sebelum Momoshiki ini beneran lenyap, ia sempat menanamkan karmanya miliknya itu ke tubuh putra Shiokage dengan embel-embel tentang ramalan mata biru milik Uzumaki Boruto. Momoshiki berada di tubuh Boruto sekarang sebagai data dan Kinshiki akhirnya lenyap. Sementara itu nih, Urashiki sendiri yang tersisa kala itu melanjutkan rencananya sendiri. Ia datang ke Sunagakure dengan pasukan boneka Toneri dan rencananya ia mengambil Sukaku, tetapi Sasuke mengetahui semua itu terlebih dahulu. Lalu setelah gagal, perhatiannya terfokuskan kepada Kyuubi yang ada di tubuh Naruto, dan bersamaan pula nih datanglah benda ajaib milik klan Otsutsuki. Dia adalah Karasuki. Ini adalah hal yang menjadi target Urashiki karena benda itu bisa membuka portal waktu dan kembali ke masa lalu. Dan di sini nih tujuan Urashiki ke masa lalu adalah mengambil cakra Kyuubi dari Naruto dahulu tanpa capek-capek melawannya di masa sekarang ini. Namun usahanya gagal karena Naruto dibantu oleh Jiraiya dan Sasuke Boruto yang mengikutinya ke portal dimensi itu. Dan Urashiki pun juga gagal setelah dirinya diledakkan dengan rasengan besar itu. Nah setelah Urashiki ini maka tinggal Jigen yang masih hidup. Tapi sebelum itu sebenarnya kita juga nggak tahu nih apakah Urashiki ini beneran lenyap atau enggak. Nah kejadian setelah balon udara itu dikirim untuk melakukan proses pemindahan dari fase 3 itu, Kawaki sendiri malah ditembak jatuh di dekat perbatasan Konoha dan yang melakukannya adalah Kashin Koji serta Amado. Gini, singkat cerita, dalam balon udara itu juga tersimpan informasi rahasia tentang data titik koordinat yang sengaja ingin diberatkan oleh Amado sendiri. Dan benar saja nih, akhirnya kemarin mereka tahu jika ini semua adalah sebuah rahasia dari pemimpin Kara itu sendiri. Karena di dalam data itu ada di dimensi lain dan tubuh para Otsutsuki serta terdapat monster Jubi ekor 10. Dan sisi lain nih, Jigen juga memutuskan akan mengambil Kawaki seorang diri. Dan ini benar saja, Jigen keluar dari karma milik Kawaki itu. Nah sempat di Konoha kemarin itu terjadi pertempuran antara Naruto melawan Jigen, tentunya dengan Konohamaru. Bahkan melihat hal itu saja nih, sudah terlihat jika Jigen itu kuat sekali. Dan sadar jika lawannya adalah dewanya para shinobi sekarang ini, Jigen membuang Naruto ke dimensi lain berharap untuk ditinggalkannya. Nah masalahnya semuanya itu tidak semudah itu karena tiba-tiba si Uchiha itu entah muncul dari mana, ia datang dan sempat menyepaknya. Nah disinilah pertemuan mereka pertama kali dimulai. Susanoo dan Kyuubi dikeluarkan oleh mereka, tetapi itu semua tidak terpengaruh oleh Jigen. Levelnya memang di atas keduanya. Bahkan karena sengitnya pertempuran itu, Naruto berhasil disegel, sementara Sasuke pulang ke Konoha dengan luka yang sangat-sangat kritis. Nah disinilah kita melihat nih bedanya Isshiki dengan para Otsutsuki lain. Meskipun ia bukanlah dalam kondisi tubuh terkuatnya dan masih menahan kekuatannya itu lagi, ia sudah bisa menang dan menghajar Naruto Sasuke habis-habisan. Dan sementara Momoshiki dalam kondisi tubuh maksimalnya tidak bisa memenangkan semua hal itu. Oke, setelah pertempuran itu nih dengan para veteran Naruto dan Sasuke, tubuh Jigen yang juga mencapai batasnya itu pula akhirnya kembali ke markas dan menemui Amado untuk melakukan recovery. Inilah awal-awal di mana pengkhianatan Amado akan segera dimulai. Amado yang bekerja sama dengan Kashin Koji akan membuat manusia bertopeng ini bertarung dengan Jigen karena sekarang tidak berada di kondisi terbaiknya. Nah, sementara itu, bila Naruto yang dijaga dalam sebuah mangkuk hitam itu, para tim 7 muda bersama Kawaki sudah memutuskan akan menyelamatkan Hokage dan pertempuran tak terelakkan itu terjadi kepada mereka. Boro memang sempat berada di atas angin kala itu, tetapi itu semua tak berlangsung lama setelah putra Orochimaru itu bisa mengungkapkan kekuatan macam apa dari Boro itu sendiri. Dan tentunya Sarada yang memimpin tim 7. Tetapi ada momen ketika mereka tidak benar-benar bisa mengalahkan Boro nih.
Boruto yang sangat ketakutan dan gagal itu sudah tidak berdaya, tetapi tiba-tiba ia pingsan dan tubuhnya dikendalikan lalu dia terbang, yaitulah adalah Borushiki Mode. Dimana Momoshiki mengendalikan tubuhnya dan tidak butuh waktu lama, dam, tubuh Boro hancur karena serangan dari Borushiki itu. Nah, peristiwa ini juga merembet sangat jauh, dimana Kashin Koji yang sudah berhasil menemui Jigen itu, singkat ceritanya, akhirnya mengatakan banyak hal dan kenapa dia berkhianat kepada Jigen. Dia mengatakan seperti ini, karena tujuan awalnya ia tidaklah peduli dengan Mugen Tsukuyomi dan atau Shinju itu sendiri. Misi satu-satunya adalah melenyapkan Jigen dan Otsutsuki sialan itu. Nah, kemudian ia lalu bertarung habis-habisan dan motif Koji di sini hanya ingin mendesak agar Ishiki ini bangkit dalam tubuh Jigen melalui karmanya. Agar karma di tubuh Kawaki sendiri bisa hilang setelah Ishiki bisa bertransformasi. Dan ini memang berhasil dengan rencana itu secara sukses, tetapi ia juga terluka parah, bahkan Sagemude itu dikeluarkan di sini. Nah, saat itu nih semua digegerkan ketika Amado membelot ke Konoha dan menunjukkan aksi tempur Kashin Koji menghadapi Jigen dengan katak pengintai itu. Bahkan Amado juga menjelaskan secara sederhana tentang siapa Otsutsuki itu dan apa rencana sebenarnya di balik mereka. Nah, Amado mengetahui semua itu karena ia juga bergerak sebagai tangan kanan Jigen sendiri waktu itu yang sangat lama. Dan setelah kejadian itu nih, Jigen beneran datang ke Konoha dengan waktu yang sangat terbatas. Ia ingin mengambil kembali Kawaki. Dan itulah kenapa dimana Sasuke yang baru sembuh dari lukanya itu kembali harus bertarung dengan seseorang yang menempati tubuh Jigen yang pernah mengacaukan mereka di kala itu. Nah, yang menarik di sini adalah Boruto yang sempat memindahkan karmanya itu ketika mengenai Ishiki dan membuangnya ke dimensi lain diikut sertakan Naruto dan Sasuke yang mengerjarnya. Nah, disinilah kita melihat bagaimana mode terkuat Naruto dan Sasuke saja tidak bisa mengalahkan Ishiki Otsutsuki pada awalnya. Nah, dengan kekuatan Sukuna Hikona dan Daikokuten, Ishiki ini membuat Sasuke Naruto terkena serangan-serangan telak. Dan setelah pertarungan yang tidak ada harapan menang itu, di mana Boruto Sasuke juga tidak berdaya sama sekali, Naruto kemudian melakukan sebuah teknik yang dikenal sebagai Baryon Mode. Ini adalah sebuah mode di mana ini sebenarnya adalah cakra dari Kurama itu sendiri yang digunakan secara full untuk Jinchurikinya. Dimana ketika dalam mode Baryon itu, tubuh Naruto yang berubah menjadi Baryon itu setiap pukulannya yang mengenai Ishiki akan mengurangi jumlah waktu hidupnya. Nah, melihat kemampuan Naruto ini, bahkan Sasuke dan Ishiki sangat terkejut bagaimana bisa Naruto langsung mendapati cakra sebesar itu. Beberapa waktu lalu Baryon digunakan sebab membuat Ishiki itu sangat-sangat panik, tetapi tiba-tiba Naruto mendapati batasnya pada akhirnya. Dan Ishiki yang kembali di atas angin itu merasakan sesuatu dari tangan buatan itu, ya itu adalah cakra Kawaki yang terdeteksi hanya dengan merasakan prototipe itu sendiri. Dan akhirnya Kawaki dibawa kembali dan ditanam segel dengan karma. Nah, masalahnya nih, ada kejadian unik dan mengesankan buat Ishiki. Di saat sepertinya Ishiki memang berhasil memenangkan pertarungan itu, Kawaki ternyata hanya menggunakan bunsinnya saja nih. Nah, artinya di sini Ishiki hanya menanamkan karma kepada bunsin milik Kawaki sendiri dan ia gagal menanamkan karma tersebut dan membuatnya lenyap sepenuhnya. Sementara di sisi lain nih, Naruto baru diberitahukan kebenaran semuanya tentang Baryon Mode itu, bahwa Baryon sendiri memang berakibat kematian bukan kepada penggunanya, tetapi adalah bijunya sendiri. Dan dengan kata lain, Kurama sudah menghilang dari tubuh Naruto dan kesedihan itu dimulai dari sini. Oke, tidak berhenti sampai di situ saja nih. Setelah Ishiki itu lenyap, tiba-tiba muncul masalah baru lagi. Boruto yang tidak sadarkan diri itu masuk ke dalam Borushiki dan Momoshiki yang mengendalikannya itu tiba-tiba menusuk Sasuke dengan kehilangan Rinnegan-nya itu. Di sini akhirnya Naruto dan Sasuke kehilangan mode terkuat mereka, Rinnegan dan Kurama itu sama-sama tidak ada lagi. Nah, untung saja nih saat itu Kawaki memancing Boruto untuk menekan Momoshiki itu dengan cara menyerap api dari serangannya itu dan membuat Boruto mendapatkan cakra lagi dan kembali mengontrol tubuhnya. Dan mereka kembali lagi ke Konoha dengan karma milik Boruto. Oke, sekarang ini memang Ishiki itu masih bertempur melawan para shinobi veteran itu sendiri, tetapi yang menarik di sini apa nih yang dilakukan Ishiki untuk terakhir kalinya? Ya, perjalanan panjang timeline Otsutsuki yang kita bahas ini memang berakhir sampai Ishiki, namun ia juga gagal nih. Tetapi ia sempat pergi menemui Code sendiri untuk mengatakan beberapa hal. Dia mengatakan seperti ini. Code, hambaku yang paling setia, karma putih dariku adalah hadiah untukmu sebagai bentuk dari kekuatan murni. Jiwaku akan segera pergi, tapi tekad seorang Otsutsuki tidak akan pernah mati. Setelah itu, semuanya dipercayakan kepada Code Kara sendiri. Dan di sini Ishiki meminta Code bisa menjadi seorang yang sekuat Otsutsuki atau mencapai Otsutsuki baru dengan mengisi karma kosong itu. Nah, selepas kekalahan Ishiki, artinya di era ini memang tinggal Momoshiki Otsutsuki yang tersisa. Dan sebenarnya nih, ada satu misteri yang belum terpecahkan sama sekali. Satu pasangan lain dari Tugu Otsutsuki itu ada yang dicoret-coret. Nah, kita pikir yang satunya adalah Urashiki nih, tapi bagaimana dengan yang satunya lagi? Kalian ada pendapat nggak?
Nah, kisah tentang para bangsa Otsutsuki yang sangat misterius itu dengan identitas mereka serta ini memang sampai masuk ke berbagai dimensi ke dimensi. Maybe next time akan kita lebih breakdown lagi tentang dimensi-dimensi tersebut. Cukup masuk akal sih kenapa mereka disebut sebagai alien parasit dan memiliki banyak sekali misteri. Apalagi kemarin itu dalam akhir-akhir chapternya muncul sosok makhluk misterius dengan mata-mata yang disebut sebagai para fans adalah Jogan. Dan itu mungkin saja adalah God Otsutsuki. Who knows? Belum ada yang tahu akan semua hal itu. Dan sampai sekarang itu juga adalah salah satu misteri terbesarnya. Nah, di ending pembahasan ini kita mau kasih pertanyaan buat kalian guys. Menurut kalian nih, kenapa sih para Otsutsuki utama sekarang ini malah bertindak sebagai villain? Padahal kita sendiri juga tahu nih, beberapa Otsutsuki ini juga memiliki hati yang sangat baik. Lalu kenapa? Jika di antara mereka memiliki prinsip kebenaran masing-masing, lantas siapa yang paling benar? Nah, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? So guys, itulah tadi pembahasan kita mengenai breakdown full mereka para bangsa langit alien Otsutsuki hingga sekarang ini. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.